Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat tentunya. Alhamdulillah, kali ini untuk belajar sirah dan bahasa Arab insyaallah bersama Bu Wil. Dan kali ini di kelas 3 kita akan belajar tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, apa saja ya yang terjadi pada dakwah Rasulullah di periode Mekah ini? Yuk kita simak video berikut. Kisah Nabi Muhammad SAW, Darul Arqam, markas dakwah pertama umat Islam. Berbagai tekanan dari kaum musyrikin membuat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tersiksa, sehingga mereka membutuhkan tempat perkumpulan yang rahasia. Pada pertengahan tahun keempat kenabian, seorang pemuda bernama Al-Arqam bin Abil Arqam menawarkan rumahnya kepada Nabi untuk dijadikan tempat dakwah beliau, yang kemudian dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Kaum kafir Quraisy tidak kehabisan akal dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berkat perlindungan dari Abu Thalib, mereka tidak berani mengusik Nabi. Namun orang-orang lemah yang masuk Islam menjadi korban. Hanya Abu Lahab dan beberapa orang musyrik lainnya yang tetap teguh pada rencana penghentian dakwah Nabi. Usaha kita menjelek-jelekan Muhammad agaknya kurang berhasil. Firasatku mengatakan bahwa pengikutnya semakin bertambah. Kita harus melakukan yang lebih keras untuk menghentikan Muhammad. Iya, kita buat Muhammad lebih menderita. Misalkan melemparinya dengan batu, kotoran hewan, atau apapun yang menjijikkan. Namun, bagaimana dengan Abu Thalib? Dia pasti tidak tinggal diam jika melihat keponakannya diperlakukan seperti itu. Lakukan di saat Muhammad sendirian atau tidak ada Abu Thalib di sampingnya. Sebagaimana suaminya, istri Abu Lahab juga membenci Rasulullah. Suatu kali, Ummu Jamil pergi menemui Nabi Muhammad. Namun yang dilihatnya hanya Abu Bakar sedang duduk di halaman seorang diri. "Wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Dia telah menghinaku dan suamiku dengan bolanya. Kalau aku bertemu dengannya, akan aku pukul wajahnya dengan batu ini." Abu Bakar hanya diam. Dalam hati, ia bingung mendengar ucapan Ummu Jamil. Padahal jelas-jelas Nabi duduk di sampingnya. "Hah? Karena kau hanya diam, aku anggap kau tidak tahu di mana Muhammad." Kemudian Ummu Jamil meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. "Wahai Nabi, tidaklah engkau mengira dia melihatmu?" "Dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku." "Subhanallah." Para tetangga dekat Nabi Muhammad yang dihasut oleh Abu Lahab turut menyakiti beliau. Tepat ketika Nabi keluar dari rumah, para tetangga jahat ini melempar isi perut domba. Namun Nabi dengan sigap menutupi wajahnya dengan dahan pohon yang telah disiapkan dan membersihkannya. "Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apakah ini?" Tidak hanya itu, pembesar Bani Makhzum, yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal, beberapa kali menyakiti Nabi Muhammad. Kebenciannya terhadap Nabi juga didasari atas fanatik kesukuan. Bani Makhzum menganggap bahwa kabilah Nabi, yaitu Bani Hashim, adalah musuh. Ketika Nabi sedang sholat, Abu Jahal meminta tolong kepada kawannya untuk dibawakan kotoran hewan. Lalu Abu Jahal melemparkan kotoran di atas kepala Nabi Muhammad yang sedang bersujud dalam sholatnya. Lihat Muhammad itu. Setelah Fatimah membersihkan kotoran di atas kepala Nabi, barulah Nabi bangun dari sujud dan menyelesaikan sholatnya. "Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyerahkan keadaan kaum Quraisy ini." Tidak sampai di situ. Abu Jahal berniat menginjak tengkuk Nabi yang sedang bersujud. "Hah? Apa yang terjadi? Wahai Abu Hakam, mengapa engkau lari terbirit-birit seperti itu?" Tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad." Katakan dengan jelas, kami tidak mengerti ucapanmu. "Jadi
Tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad, aku melihat di hadapan kami ada parit api dan beberapa sayap. Hah? Sungguh? Setiap kali mendengar kabar bahwa ada orang yang masuk Islam, Abu Jahal tidak tinggal diam. Jika mereka dari golongan orang terpandang, maka Abu Jahal menjanjikan sejumlah uang. Untuk apa kalian masuk Islam? Lagi pula, belum ada bukti bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu paling benar. Lebih baik gunakan waktu untuk bekerja. Aku siap membantu jika kalian kesulitan dalam hal keuangan. Benarkah itu, wahai Abu Hakam? Iya, dengan satu syarat, jauhi Muhammad dan para pengikutnya. Lain halnya, jika mereka adalah kaum muslim yang lemah, Abu Jahal akan turun langsung untuk menyiksanya. Ya Allah, hanya kepadamu hamba berserah. Aku tidak akan berhenti sampai kalian mau keluar dari Islam. Demi Allah, aku tidak akan keluar dari Islam. Berani sekali kau melawan tuanmu. Dasar budak tidak tahu diuntung. Karena engkau tidak mau murtad, kau juga akan aku hukum, sama seperti suamimu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keimananku kepada Allah, termasuk engkau, Tuan. Banyak bicara kau ini. Tidak hanya Yasir dan Sumayyah, Bilal bin Robah juga merasakan penderitaan yang serupa. Namun Abu Bakar berhasil menyelamatkan Bilal di saat penyiksaan terberat menimpanya. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Abu Bakar juga membeli beberapa budak lain yang disiksa majikannya karena masuk Islam, lalu memerdekakan mereka. Di antaranya adalah Abu Fakihah, Khabbab bin Al-Arad, Zinnirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya, Ummu Ubais dan Amir bin Fuhairah. Nabi Muhammad yang setiap hari mendengar laporan tentang penyiksaan kaumnya merasa sedih dan hatinya terluka. Saat ini keadaan kaum muslim belum cukup kuat untuk melawan. Wahai kaumku, untuk saat ini aku sarankan agar menyembunyikan keislaman kalian. Bersabarlah sebentar lagi sampai kita memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Lantas bagaimana denganmu, wahai Rasul? Aku tetap berdakwah secara terang-terangan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap sudut kota terdapat mata-mata kaum musyrikin yang mengawasi aktivitas umat Islam. Untuk sementara, perkumpulan dengan Nabi Muhammad dihentikan. Pada suatu hari, seorang sahabat bernama Al-Arqam bin Abil Arqam mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wahai Arqam, ada urusan apa pagi-pagi begini? Wahai Rasul, aku ingin menyampaikan sebuah usulan. Semoga hal ini dapat membantu umat Islam. Katakanlah, wahai Arqam. Arqam termasuk ke dalam ke-10 orang pertama yang masuk Islam. Saat itu usianya 17 tahun. Meskipun masih muda, Arqam berpengetahuan luas dan pandai baca tulis. Ia juga melakukan bisnis seperti ayahnya. Aku berniat menjadikan rumah peninggalan ayahku sebagai tempat engkau berdakwah dan mengadakan perkumpulan. Sejujurnya, tiap kali mendengar berita tentang sahabat kita yang disiksa, aku merasa sedih. Padahal mereka hanya ingin mempertahankan keimanannya. Mengapa harus disiksa seperti itu? Hanya ini yang bisa aku lakukan sekarang, wahai Rasul. Mulia sekali niatmu, wahai Arqam. Aku senang mendengar hal ini keluar dari perkataan pemuda sepertimu. Rumah Arqam terletak di lereng Bukit Sofa, juga dekat dengan Ka'bah. Namun letaknya agak terpisah dari pemukiman penduduk yang lain. Penduduk Mekah lebih memilih bermukim di tempat yang jauh dari Ka'bah dengan alasan Ka'bah adalah bangunan keramat yang telah disucikan. Engkau sungguh cerdas, wahai Arqam. Di sini, orang Quraisy tidak akan menemukan kita. Pasti mereka mengira kita mengadakan perkumpulan di tempat yang jauh dari kota. Mereka tidak akan terpikir bahwa terjadi perkumpulan di rumah seorang pemuda bernama Arqam. Benar sekali, mereka pasti menyangka perkumpulan terjadi di rumah para orang tua, seperti Paman Abu Bakar dan lainnya. Terima kasih, wahai sahabatku. Selain itu, Arqam masih satu kabilah dengan Abu Jahal. Tidak ada yang berpikir bahwa Arqam akan mengkhianati kabilahnya. Lagi pula berita tentang keislaman Arqam tidak pernah terdengar. Oh iya, aku baru ingat. Bukankah Abu Jahal berasal dari kabilah Bani Maksum? Sama seperti engkau. Ya, dia pasti marah besar jika mengetahui hal ini.
Tapi aku tidak peduli, agamaku jauh lebih penting dari fanatik kesukuan yang mereka banggakan. Kurang lebih 3 tahun lamanya, Rasulullah dan para sahabat menggunakan rumah Arkom sebagai tempat beribadah, diskusi tentang Islam, serta strategi dakwah. Jumlah orang yang masuk Islam semakin meningkat. Kepiawaian Nabi dalam berdakwah yang membuat hati mereka condong kepada Islam. Setiap orang yang berbicara dengan Nabi merasa bahagia dan tenang. Al-Arqam bin Abil Arqam wafat di usia 85 tahun. Sebelum meninggal, Al-Arqam menyampaikan wasiat agar jenazahnya disolati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikianlah akhir kisah Darul Arqam, markas dakwah pertama umat Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti keputusan Al-Arqam yang mewakafkan rumahnya untuk umat Islam di usianya yang masih muda, patut kita teladani. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Ananda, perjalanan dakwah Rasulullah di kota Mekah, penuh tantangan, ujian. Namun Rasulullah SAW menghadapinya dengan penuh kesabaran dan penuh ketabahan. Tiada rasa balas dendam maupun marah terhadap orang-orang kaum musyrikin. Namun dengan lemah lembutnya Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun. 3 tahun secara diam-diam dan selebihnya secara terang-terangan. Nah, bagi Ananda yang sudah menyimak video ini, jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas pada kolom komentar, dan tulislah 2 hal yang Ananda ketahui dari materi pembelajaran video kali ini. Ila liqa insyaallah, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.